Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yostia Melujeng. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latihan daya kardiorespiratori. Daya kardiorespiratori adalah kemampuan sistem pernapasan dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar atau fuel selama melakukan aktivitas fisik. Untuk meningkatkan daya kardiorespiratori, maka diperlukan aktivitas atau usaha untuk memelihara laju denyut jantung. Pada suatu tingkatan aman, pada suatu periode yang panjang, seperti berjalan, berenang, bersepeda. Aktivitas yang dipilih untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori tidaklah harus sangat intensif, tapi dimulai secara perlahan hingga secara berangsur-angsur meningkat ke aktivitas yang lebih intens. Pada referensi yang lain, daya tahan kardiorespiratori daya tahan kardiorespirasi disebutkan sebagai daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk menunjang sistem aktivitas otot atau metabolisme energi agar berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan telah mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme. Kapasitas paru-paru merupakan faktor penting dalam kebugaran kapasitas kerja fisik, terutama dalam penyediaan oksigen. Transportasi oksigen pada sel-sel peningkatan kapasitas kardiorespirasi akan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan kardiorespirasi dapat ditentukan dengan beberapa cara, misalnya berjalan, jogging, ataupun berlari pada zona treadmill, naik turun bangku, dan mengendarai ergometer sepeda. Pengukuran daya tahan kardiovaskuler dapat juga dilakukan dengan pengukuran di lapangan, misalnya lari, menghitung jarak lari yang dapat ditempuh selama 12 menit. Daya tahan kardiorespirasi atau daya tahan jantung paru dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, genetik, dan aktivitas fisik. Faktor genetik akan membedakan kapasitas jantung, paru, jumlah sel darah merah, dan hemoglobin seseorang serta jenis otot. Perbedaan kondisi fisik karena perbedaan genetik akan mempengaruhi daya tahan jantung paru seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latihan untuk meningkatkan daya tahan latihan kardiorespiratori. Yang pertama, lari 1500 meter dengan heart rate atau speed rate. Latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang ada semak belukar, selokan untuk dilompati, tanah berpasir, tanah rumput, bukan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan. Penggunaan variasi tempo. Yang kedua, naik turun di bukit-bukit dengan
lari jarak pendek 30 sampai 60 meter dengan dilakukan 5 atau 10 kali. Dan yang ketiga, lari lambat kemudian semakin cepat dan cepat sejauh 100 sampai 200 meter. Yang terakhir, lari 10 sampai 12 km dengan kecepatan tetap. Selanjutnya, ada manfaat kebugaran kardiorespiratori. Yang pertama, berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Dan yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, meningkatkan VO2 max. Dan yang kelima, tulang-tulang atau persendian dan otot akan menjadi kuat. Dan yang keenam, mengurangi resiko jantung koroner, kegemukan, diabetes, dan kanker. Pengaruh latihan kardiovaskular bagi jantung. Yang pertama, otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntutan yang lebih besar, diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Dan yang kedua, jumlah isi darah per denyut jantung lebih besar dipompakan ke arah tubuh daripada orang yang tidak terlatih. Dan yang ketiga, individu akan terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan yang tidak terlatih. Dan yang keempat, meningkatkan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Selanjutnya, pengaruh latihan bagi sistem pernapasan. Yang pertama, dada bertambah luas, jumlah pernapasan per menit berkurang, pernapasan yang lebih dalam diafragma dapat mengambil oksigen banyak daripada yang tidak terlatih. Selanjutnya ada tipe daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama ada daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik yaitu kerja otot atau gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menuntun kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau lari interval. Dan yang kedua ada daya tahan jantung paru anaerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja. Ada dua macam daya tahan anaerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Sedangkan daya tahan kekuatan, orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laktat. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi saya tadi. Jadi kesimpulannya adalah dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti seluruh oksigen di